ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal awliya wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin sultanil awliya syedi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhariha wa arbatil malaikati sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina Israil wa min jamil malaikati min hamlatil arsy ajmain wa arbati sahabati sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa imamil arba'il mujtahidin al-kiram sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa min hawali masallam summa ila hadratin minal awliya wal ulama was sholihin min jami' wal ajmain minal awliya wal ulama was sholihin fi hadhil wilayah summa ila hadrati syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina Kiyaji Asra Kiyaji Yasihun Kiyaji Bisri Kiyaji Abdullah Kamal Kiai Maskuri Kiyaji Maskuri Kiai Hamidun Kiyaji Mansur Kiyaji Amir Kiyaji Abdul Rafiq Kiyaji Ali Kiyaji Musin wa min jami' ustadi man hadara fi hadhil jama' ajmain qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhariqahum wa ala darajatin wa andalina min barakatihim wa anzur alina basakaramatihim wal yarwahu abaina wa ammatina wa jaddina wa jaddatina wa qaribaina wa asdiqaina wa ammina wa ammatina wa khalatina syekhina wa syekhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha baliya wa baghriya khususan al-mu'allif hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir al-Haubami wal mu'allif Syekh Qasim al-Ghazi Ibnu Qasim al-Ghazi nafanallahu bi ulumi ma'alina hasil maqasidana minal hadirin fi hadhil jamaah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gerial Bakwangi Sepatan Timur Tangerang Banten, semuanya yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid pada kesempatan ini dalam rangka sholat isya berjamaah dan dilanjutkan pada kegiatan ini sebagai program DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, pada kesempatan ini tadi sudah sampaikan Pak Firman bahwa ini adalah pengajian penutupan untuk serangkaian seluruh kegiatan taklim yang ada di Masjid Al-Ikhlas, baik pengajian rutinan malam Senin atau Minggu pagi, kemudian malam Minggu ibu-ibu, sementara kita libur sejenak. Tujuannya apa? Berarti tujuannya untuk menyambut kegiatan yang lebih padat nanti di bulan Ramadan. Jadi pada kesempatan ini ya kita membawa kitab Durratun Nasihin, tapi kita tidak baca Pak ya. Jadi ini temanya bebas Pak ya. Ya temanya bebas. Intinya pada kesempatan ini temanya mempersiapkan diri menuju Ramadan, gitu Pak ya. Mempersiapkan diri untuk menuju Ramadan. Kemudian yang kita persiapkan apa? Yang pertama tentunya harapan kita semoga kita senantiasa sehat walafiat, itu utamanya, sehat walafiat, jauh dari sakit dan penyakit. Dan alhamdulillah untuk Ramadan ini ya sudah aman dari corona. Mereka sudah pulang ke negaranya, mereka sudah pulang ke alamnya ya. Mudah-mudahan senantiasa aman dan terus aman Pak ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian setelah kita persiapkan dengan harapan agar badan kita sehat dhahiran wa batinan, kemudian supaya Pak jauh dari penyakit. Nah, karena penyakit ini ada dua Pak ya. Ada penyakit dhahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit dhahir dalam asam urat, tekanan darah tinggi, gula, penyakit ginjal, jantung ya. Itu penyakit dhahir, penyakit dhahir. Orang lain tahu. Nah, pahamnya. Nah, Pak Tulus kemarin jatuh sakit karena kecelakaan, kelihatan mukanya merah-merah, di plester, kelihatan sakit tuh Pak Tulus sakit. Alhamdulillah sudah sembuh, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak Tulus ya. Amin ya rabbal alam. Penyakit dhahir orang lain tahu. Penyakit dhahir penyakit dhahir diri kita tahu, orang lain tahu. Kok tahu? Kalau orang lain tahu karena informasi dari kita. Taunya dari mana? Habis cek gulanya sekian, darahnya sekian, asam uratnya sekian. Kita tahu bahwa diri kita ini sakit dhahir. Tekanan jantung sakit, ke dokter, sakit. Tapi kalau sakit yang batin ini diri kita nggak tahu. Yang bisa membaca, yang bisa tahu orang lain. Penyakit batin. Orang itu bisa punya penyakit batin yang diri kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Di antaranya ya mungkin di antara penyakit batin, iri, dengki, hasud, sombong, takabur, itu diri kita tidak merasa, tapi orang lain yang bisa membaca. Nah, itu semua kita persiapkan, semoga itu semua
dibersihkan oleh Allah dalam pribadi kita. Kemudian yang perlu kita tanamkan untuk menyambut menuju Ramadan, yang pertama adalah kesabaran. Apa? Kesabaran. Kita senantiasa sabar dan sabar. Karena sabar itu senantiasa apa? Senantiasa kesabaran yang kita lakukan itu berdampak positif dengan orang lain. Kalau kesabaran itu hilang dari kita, akan menimbulkan keresahan orang lain. Contoh umpamanya di lampu merah, ya, di lampu merah, lampu merahnya mati, kendaraan yang gede apa, tidak tahu apa, kendaraan gede, mobil, pokoknya itu apa, tidak amati aturan, main sobat-sobot. Kemudian yang kendaraan kecil juga nggak tahu diri, akhirnya macet di tengah jalan, mampet berjam-jam. Nah, itu karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan kesabaran masing-masing. Kalau kita apa, mengambil hikmah dari pelajaran, mungkin kita ingat sejarahnya Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah bagian daripada Nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi. Nabi yang diberikan predikat ulul azmi, ada berapa Nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi? Ada 5 minim. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Ayub ada enggak? Enggak masuk. Tapi Nabi Ayub banyak diceritakan dalam kitab Al-Quran, ayat-ayatnya dan kitab yang lain adalah apa? Nabi Ayub, Nabi yang sabar, Nabi yang sabar. Karena Nabi Ayub ceritanya nih, Nabi Ayub itu apa? Ayahnya adalah dari keluarga yang kaya raya. Enggak ada orang yang kaya raya di daerahnya itu kecuali ayahnya Nabi Ayub. Kemudian berjalan dengan waktu, ayahnya meninggal, tentunya harta benda, seluruh harta benda, tanah, rumah, kendaraan, piaraan, peternakan, semuanya dilimpahkan oleh Nabi Ayub. Tapi dengan kekayaan itu tidak membuat Nabi Ayub sombong, tidak membuat Nabi Ayub takabur, tidak membuat Nabi Ayub semakin angkuh. Justru karena kekayaan itu dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu itu Nabi Ayub sudah diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dengan melihat ketaatan Nabi Ayub, iblis dengki, iblis iri. Karena iblis itu bisa menembus tempat rahasia, dia menghadap pada Allah. Gimana iblis? Kau melihat Ayub adalah hambaku yang soleh, hambaku yang taat, hambaku yang bersyukur, hambaku yang senantiasa mempertahankan imannya. Terus iblis jawabnya gimana? Seperti itu karena iblis punya duit banyak, ya Allah. Nah, iblis punya keluarga yang banyak, duitnya banyak, hartanya banyak, dukungannya banyak, makanya iblis tetap seperti itu. Bolehkah saya mencoba, ya Allah? Silakan dicoba. Setelah itu begitu iblis turun, seluruh harta kekayaan Nabi Ayub, rumah, kebun sawah, piaraan, kebakar, semua hancur, kebakar. Rumahnya habis, tanamannya habis, kebunnya habis, peternakannya semuanya habis. Iblis datang Nabi ke Ayub, hai Ayub, semua harta bendamu sudah ludes, semuanya habis, harta kayamu habis. Tapi Nabi Ayub, itu Nabi Ayub dalam kondisi sholat,
setelah Nabi Ayub sholat, itu semua adalah milik Allah, diambil Allah. Alhamdulillah, kita hanya sekedar amanah, dititipin. Namanya titip, diambil kapan saja oleh pemiliknya, ya nggak apa-apa. Akhirnya iblis pulang dengan tangan hampa. Setelah harta kekayaannya habis, semuanya habis. Yang keduanya, anak-anaknya Nabi Ayub, termasuk Nabi Ayub itu Nabi yang mempunyai keturunan kembar 12 kali melahirkan kembar semua. Seperti apa? Nabi yang melahirkan kembar dulu kan Nabi Adam. Nabi Ayub 12 kali melahirkan anak kembar. 12 kali 2 berapa? 24. 24. Kemudian setelah anak-anaknya itu sudah beranjak balik dewasa, dicoba semua anak-anaknya dicoba oleh Allah dengan perbuatan iblis. Rumahnya kebakaran, mati semua anaknya. Anaknya mati semua. Nabi Ayub, jadi keturunannya Nabi Ayub habis, meninggal semua, meninggalnya bareng. Iblis bertanya, wahai Ayub, tahuilah, setelah hartamu hilang, sekarang anak-anakmu sudah meninggal semua. Apakah engkau masih mempertahankan ketaatanmu, keimananmu, ibadahmu, zikirmu kepada Allah? Anak-anakku, keluargaku juga adalah milik Allah. Kalau memang itu diambil, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis kembali lagi pulang dengan tangan hampa. Kemudian kembali kepada bagaimana iblis engkau mencoba si Ayub. Hebat memang iblis, tapi satu Tuhan belum, dia masih kondisi sehat, saya akan coba. Akhirnya dicoba. Nabi Ayub habis sholat, tiba-tiba badannya merasa dirasakan ada yang lain, seperti pada itu bengkak sakit. Akhirnya pada meletus kayak dimakan ular, bahkan sekujur badannya itu dimakan ular. Konon dalam ceritanya, ini diceritakan dalam kitab Zubdatun Nasihin, panjang ceritanya itu diberita Ayub sampai 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun dalam kondisi sakit, tapi tetap istiqomah dalam mempertahankan ketaatan, keimanan kepada Allah. Itu konon ceritanya, bahkan Nabi Ayub itu sampai badannya itu tinggal tulang, dagingnya sudah habis, karena seluruh ulat yang ada di badan Nabi Ayub sudah nggak ada dimakan lagi, tinggal tulang doang. Yang tidak bisa dimakan lisan dan hati, dan alat-alat pencernaan yang nggak bisa dimakan oleh ulat. Karena ulat itu nggak ada yang dimakan, ulat satu dengan yang lain makan temannya sendiri, Pak. Setiap saling makan temannya sendiri, tinggal 2 ulat. Satu baru 3 ulat, naik turun. Ke atas ada lidah doang, ke dalam ada hati doang. Kemudian juga iblis mengatakan, kalau memang badanku ini juga milik Allah, ulat juga makhluk Allah, badanku juga makhluk Allah. Kalau memang itu kehendak Allah, saya hanya punya pasrah. Asal hatiku tetap bersyukur, lisanku tetap ingat berzikir kepada Allah, nggak masalah. Sampai segitunya. Itu dahsyatnya kesabarannya Nabi Ayub. Nah, ketika itu Nabi Ayub dengan kondisi seperti itu, dia mengadu kepada Allah. Mengadunya bukan Rabbi anni massaniyad durru, ya Allah, aku ini ditimpa sakit. Tapi Nabi Ayub tidak minta sembuhkan, enggak.
wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau maha pengasih lagi maha penyayang, engkau lebih tahu, engkau maha tahu ya Allah. Engkau maha tahu, saya ini lagi sakit, tidak minta disembuhkan tapi malah memuji Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, anni massanyas syaitanu binasbin wa adabin, ya Allah aku sekarang lagi diganggu setan, lagi diganggu iblis, mereka menyakitiku dengan sakit seperti ini. Nabi Ayub juga minta sembuhkan enggak. Nah, saking sabarnya Nabi Ayub, semua harta bendanya habis, anaknya habis, istrinya yang tadinya Nabi Ayub punya istri 3, yang 2 minta cerai, akhirnya diceraikan, tinggal 1 namanya Siti Rohmah. Mudah-mudahan istri bapak sekalian, anak yang namanya Siti Rohmah semoga menjadi istri yang solihah seperti istrinya Nabi Ayub. Ada Pak yang istrinya namanya Siti Rohmah? Suatu saat Siti Rohmah itu sampai semua warga mengusir Nabi Ayub dan istrinya, diusir semua. Sampai dengan melihat kondisi Nabi Ayub seperti itu. Akhirnya Siti Rohmah mohon minta kepada Ayub, wahai Ayub, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah kekasih Allah. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar engkau disembuhkan. Biarkan orang-orang yang ada sekeliling kita menghina kita, mencaci kita, mengasingkan kita, tapi semoga kelak di akhirat kita tidak diasingkan Allah, tidak dicemooh Allah, tidak dihina Allah. Nah, dengan seperti itu akhirnya Nabi Ayub belum sampai minta kepada Allah, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril dengan kondisi Nabi Ayub sudah nggak bisa ngapa-apa. Jadi badan tinggal rongkongan doang, nggak ada daging, nggak ada apa, bisanya berbaring, zikir, hatinya dan lisannya senantiasa nyambung, ingat zikir kepada Allah. Malaikat Jibril datang dengan membawa 2 delima. Wahai Jibril, kenapa engkau datang ke sini? Apakah Allah masih ingat aku? Sampai seperti itu. Wahai Ayub, Allah kirim salam kepada engkau, Allah senantiasa cinta kepada engkau. Nabi Ayub suruh makan 2 buah dari surga. Setelah makan, wahai Ayub, berdirilah kamu, sembuh kamu dengan izin Allah. Nabi Ayub berdiri. Setelah berdiri, wahai Ayub, kaki kananmu kamu pacukkan ke tanah, keluar air yang hangat untuk mandi Nabi Ayub. Yang kiri keluar air yang adem. Jadi setelah itu Nabi Ayub sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesabaran Nabi Ayub telah teruji. Itu yang jadi inspirasi buat kita, kesabaran senantiasa kita tanamkan pada diri kita, karena dari kesabaran itu akhirnya bisa mengalahkan nafsu dan hawa nafsu kita. Karena nanti yang kita persiapkan di Ramadan tentunya itu banyak keinginan, banyak syahwat yang senantiasa ada pada diri kita. Untuk melawannya adalah dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tetaplah bersabar, warabitu, dan tetap siap siaga untuk melawan hawa nafsu supaya tetap sabar.
warabitu wattaqullah. Kalau sudah seperti itu nanti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dilatih untuk bersabar. Karena apa? Seimbang, karena kita diberi oleh Allah akal. Diberi oleh Allah akal. Karena manusia ada yang diberi akal doang seperti malaikat. Ada makhluk Allah yang tidak diberi akal, hanya diberi nafsu, binatang, hewan. Ada makhluk Allah dua-duanya diberi akal dan diberi nafsu, yaitu manusia. Malaikat nggak pernah dusta, nggak pernah maksiat, wajar karena dia tidak punya nafsu, wajar malaikat. Hewan juga begitu, hewan wajar dia nggak punya akal, dia berbuat seenaknya sesuai dengan kemauannya. Mungkin contoh ya, kambing kalau datang syahwatnya ya, sudah datang syahwatnya, nggak nengok kanan kiri, mau itu ada itu ada orang, nggak ada orang, itu ya bebas karena dia nggak punya akal. Begitu juga manusia. Kalau manusia itu kalah dengan nafsunya, berarti itu lebih rendah daripada hewan. Begitu juga sebaliknya, kalau manusia itu akalnya menang, nafsunya kalah, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia ini, manusia yang paling baik. Tapi kalau manusia tidak bisa mempertahankan akalnya, tidak bisa mempertahankan ketaatan dan keimanannya, summarotatnahu asfala safilin, akan kami kembalikan ke tempat yang lebih rendah. Yang pertama, kita tanamkan persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci ini kesabaran. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa terus menjaga kesabarannya, yuwaffas sabirun ajrahum, orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan pahalanya, diberikan pahalanya, disempurnakan pahalanya bighairi hisab. Bighairi ini artinya tanpa hisab, hitungan, tanpa limit ya, nggak ada hitungannya, nggak ada batasnya. Jadi pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang sabar ini tanpa batas, nggak ada yang bisa ngitung, tanpa batas ya, nggak ada limitnya, nggak ada hitungannya. Terus diberikan kesempurnaan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat kesabaran, pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Karena di antara para nabi dan rasul itu adalah contoh buat kita semua. Contoh, makanya itu diceritakan dalam Al-Quran supaya Nabi menyampaikan tersebut. Itulah contohnya Nabi Ayub. Itulah contohnya nabi-nabi yang lain. Karena sabar yang paling tinggi derajatnya, karena as-sabru salasun, tingkat sabar ada 3. Sabrun alal musibah, sabar ketika mendapat musibah, bencana petaka, ada penyakit, ada sakit, penyakit, bala bencana, tak berikan kesabaran. Tetap sabar dalam arti jangan suudzon kepada Allah. Mungkin ini ujian buat kita supaya kita tetap istiqomah untuk menjaga ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam musibah ini, barang siapa yang sabar ketika menerima musibah, Allah catat, Allah berikan pahala kataballahu lahu salasa mi'ati darajatin
300 derajat. 300 derajat. Derajat itu antara bena sama wal ard, antara langit dan bumi. Masya Allah. Yang kedua, sabrun alal maksiyah, sabar menghadapi maksiat. Kata Allahu sitamiati darajatin. No, perbandingannya apa? Sabar terhadap musibah antara sabar ketika menghadapi maksiat 600 derajat. Perbandingannya 1 derajat antara lapisannya bumi sampai ila muntahal ars, sampai puncaknya pokoknya aras. Kemudian makanya sabar yang ketiga ini yang derajat yang paling, as-sabru alat to'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Kata Allahu lahu tis'ami'ati darajatin, 900 derajat. Perbandingan derajat ke derajat berikutnya tadi itu dari lapis bumi sampai sampai ujungnya aras marrotaini, 2 kali lipat. Berarti sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Termasuk sabar termasuk di antara duduk kita ini sabar dalam tolabul ilmi. Sabar dalam tolabul ilmi, karena semuanya itu sabar atas musibah, sabar atas maksiat. Karena apa? Itu semua harus diawali dengan apa? Sabar ketaatan. Semua aja ketaatan itu semuanya tidak berarti kalau tidak diimbangi dengan tolabul ilmi. Ketaatan kalau tidak diimbangi dengan tolabul ilmi, ketaatannya ada yang mengatakan sia-sia, ada yang mengatakan pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak diterima. Walhasil orang beramal tanpa ilmu itu kurang. Kalau ilmu dari mana? Kalau inilah tujuannya kita taklim, tujuannya kita sampai kita mendidik anak kita, no ngaji sekolah, tujuannya agar anak kita ini berilmu. Di antaranya contoh yang paling kecil, kadang-kadang kita tidak sadar bacaan di dalam sholat, terutama rukun qauli yang menjadi rukun qaulinya sholat. Di antara yang menjadi rukun qauli Fatihah harus benar. Rukun qauli yang ada dalam Fatihah ada yang dalam surat baca Fatihah. Yang kedua baca sholawat, baca tahiyat. Yang terakhir rukun qauli salam. Nah, ini yang terakhir biasa kadang salam. Karena mengucapkan salam ini juga harus sesuai dengan bacaannya. Kalau tidak sesuai dengan bacanya berarti salamnya tidak sah. Kalau salamnya tidak sah, salatnya tidak sah. Contohnya ya mungkin sudah terbiasa fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maksud nggak Pak? Maksud nggak? Harusnya assalamu alaikum. Ini kan ringan kan Pak ya? Ringan. Kalau sudah terbiasa assalamualaikum warahmatullah, berarti salamnya tidak seharusnya assalamualaikum warahmatullah. Kemudian bacaan syahadat dalam tahiyat ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibaca asyhadu an la ilaha illallah, hamzahnya hilang. Nah, ini tujuannya kita Tolabul ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bacaan yang sebenarnya
kelihatannya ringan, tapi itu apa? Tidak disangka bahwa itu apa? Bisa merusak ibadah kita. Nah, yang kita persiapkan pula dalam menyongsong bulan suci Ramadan supaya kita bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Istiqomah istilahnya apa? Konsisten, ya, konsisten dalam melakukan hal-hal yang baik. Semoga istilahnya apa? Istiqomah baca Al-Quran, istiqomah tarawehnya, istiqomah tadarusnya, istiqomah jamaahnya, istiqomahnya puasanya pula harus istiqomah. Karena orang yang senantiasa istiqomah dalam hal ibadah, malaikat memberikan kabar, udah jangan takut, jangan bimbang, nggak usah takut, nggak usah sedih. Malaikat memberikan motivasi, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, inilah ya kemampuan yang dapat kami sampaikan. Terbatasnya pengetahuan dan ilmu yang dapat kami sampaikan hanya sebatas ini, ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk diri kita dan untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dan untuk anak-anak kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dipertemukan bulan suci Ramadan yang akan sebentar lagi, mungkin 10 hari lagi Pak ya, mungkin 10 hari lagi. Dan nanti tadi sudah sampaikan Pak Irman, insya Allah nanti acara ruahan masal munggahan minggu besok Pak ya, minggu besok waktunya habis asar, yaitu tujuannya apa? Untuk tawasul, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ngirim ahli kubur almarhumah keluarga kita yang senantiasa sudah mendahului kita, sekaligus mohon kepada Allah agar kita senantiasa nanti bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan utuh, 9 utuh tanpa ada gangguan apapun. Kemudian yang perlu kita sampaikan pula, yang pada saat ini mungkin Ramadan kemarin kita punya hutang puasa, segera dibayar. Lupa katanya kalau habis Musaban nggak boleh puasa sunat lagi. Boleh kalau memang sudah terbiasa, seperti puasa tahunan. Apalagi puasa tahunan ya, seperti yang kita alami puasa 3 tahun full tanpa bocor. Nah, soalnya yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Kemudian yang masih punya hutang, tanggungan kemarin Ramadan kemarin punya hutang, dibayar. Kalau sampai nggak dibayar, yang ada kaitannya dengan talim tadi pagi, utang tetap utang, nggak bisa lunas, harus dibayar. Utang sholat harus diqadha, utang puasa juga harus diqadha. Nggak bisa dibayar dengan puasa sunat yang lain, nggak bisa dibayar dengan sholat sunat yang lain. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya fattahu ya alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alamtana, alimna ma la alamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa alibatina wa man hadara fi hadil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa alil ibadah wa alil taqwa wa alil quran wa alil rizki wa alil du'a wa alil khair
wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, lupa Pak, mungkin ini sekalian khataman Quran yang dibaca oleh imam. Alhamdulillah sudah khatam Pak ya, sudah sampai surat tadi surat apa? Az-Zilzal. Berarti kita anggap sudah khatam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ini sejarah Pak ya, kita sholat jamaah dalam sekian bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Ini aja kita bacanya kalau sholat subuh doang, maghrib enggak, isya jarang-jarang. Isya karena di rumah ada pengajian anak, jarang kita sholat isya di masjid kecuali malam minggu, malam Senin baru kita isya sholat di masjid. Ini yang sering kan kita sholat subuh. Ya mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.